Mengapa manusia dengan segala kecerdasannya justru menjadi makhluk yang paling merusak di planet ini? Kenapa? Baik itu raja-raja, presiden, menteri, dan juga rakyatnya. Kali ini kita tidak akan berbicara tentang berita permukaan. Kita akan menyelam ke dasar samudera realitas. Bayangkan, sebuah kapal raksasa di tengah badai. Di atas dek ada para elit sedang berdansa, membuang sisa-sisa makanan mewah ke laut. Sementara di dek bawah, jutaan orang berdesakan, meminum air asin untuk bertahan hidup. Mesin kapal yang dinaiki tersebut sudah mulai rusak karena karat keserakahan. Itulah gambaran dunia kita hari ini. Kenapa manusia justru lebih buruk dari spesies lainnya? Oke, kita bandingkan kepada hewan-hewan. Di alam belantara, kita melihat serigala berburu dalam kelompok demi kelangsungan hidup kawanannya. Kita melihat lebah membangun sarang untuk berkoloni sehingga harmoni yang menjadikan mereka hidup dengan sempurna. Namun manusia, kita adalah satu-satunya spesies yang menciptakan senjata untuk memusnahkan jutaan jenisnya sendiri. Kita satu-satunya spesies yang meracuni tanah tempat kita menanam makanan. Lantas, apakah kita lebih mulia dari binatang? Ataukah kita sebenarnya sudah jatuh jauh di bawah derajat mereka? Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kamu. Singa, serigala, ikan, apapun itu, baik pemakan daging maupun tumbuhan, mereka bekerja sama. Tidak ada singa yang membiarkan singa lainnya mati kelaparan, sementara dia menimbun daging di gua. Hanya manusia yang melakukan itu. Selamat untuk kita semua, makhluk yang paling cerdas sekaligus yang paling merusak. Akar dari masalah ini adalah disebabkan sebuah sistem yang rusak, yaitu kegagalan sistem kapitalis, sosialis, dan komunis. Di sini saya akan memperkenalkan kepada Anda satu-satunya jalan keluar yang tersisa, yaitu sistem Ahmadisme. Sebuah revolusi kemanusiaan yang akan mengubah tatanan dunia secara total, yang dibangun oleh Imam Al-Mahdi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masalah ini berakar pada anatomi jiwa. Di dalam kitab Goal of Dues, di alam semesta raya ini ada dua unsur, yaitu nafs dan ruh. Hewan lebih dominan kepada nafsu dibanding ruh. Malaikat lebih dominan kepada ruh dibanding nafs. Sedangkan manusia itu memiliki dua unsur sekaligus di dalamnya, yaitu nafsu dan juga ruh. Nah, jika manusia lebih dominan kepada hawa nafsunya, ia justru menjadi monster yang lebih liar dari binatang buas manapun. Sementara binatang membunuh untuk makan, manusia membunuh untuk ego. Jika ruh lebih dominan, manusia menjadi lebih tinggi dari malaikat. Mengapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, sedangkan manusia harus berjuang melawan godaan nafsu. Saat ini, sistem dunia kita dibangun di atas fondasi nafsu yang rakus. Itulah sebabnya, meskipun markas besar PBB di New York berdiri megah dengan bendera yang berbaris rapi, mereka tetap gagal memberi makan 1 dari 11 orang yang kelaparan setiap malam. Bayangkan, 35% populasi dunia tidak mampu makan sehat. Ini bukan kegagalan logistik, ini adalah kegagalan moral. Mari kita bedah secara objektif. Ada 3 ideologi besar yang telah kita coba selama berabad-abad, dan ketiganya menemui kegagalan. Yang pertama, kapitalis, kedua, sosialis, dan ketiga, komunis. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem di mana individu boleh memiliki apa saja,
gunung, sungai, tanah seluas samudra. Selama Anda punya uang, itu milik Anda. Kelebihannya ya inovasi, kekurangannya eksploitasi tanpa batas. Ini menciptakan penimbun kekayaan. Seseorang boleh memiliki ribuan apartemen yang mewah yang kosong, sementara di trotoar depan gedung itu ada ibu dan anak yang kedinginan tanpa rumah. Hukum kapitalis akan berkata, itu hak pemilik gedung. Tapi nurani ilahi akan berkata, itu adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, itu adalah sistem kapitalis. Seperti itu. Sosialisme muncul sebagai reaksi. Mari kita berbagi, katanya. Negara mengatur industri besar agar tidak ada jurang kaya miskin. Namun, sistem ini sering terjebak dalam inefisiensi. Orang kehilangan semangat untuk bekerja keras karena hasilnya seringkali dimakan oleh birokrasi yang gemuk dan pajak yang mencekik tanpa henti. Ini ibarat mencoba membagi satu roti untuk 1000 orang dengan prosedur administrasi yang memakan waktu berhari-hari. Roti itu keburu basi sebelum sempat dimakan. Nah, itu contoh seperti sosialisme. Lalu ada komunisme. Tidak ada milik pribadi, semua milik negara. Tujuannya terdengar mulia, masyarakat tanpa kelas, tapi faktanya ia sering berakhir menjadi otoritarianisme. Seseorang diktator yang memaksa semua orang untuk sama rata dengan ujungnya yaitu penembakan atau senjata. Inovasi mati karena tidak ada insentif. Jika Anda bekerja 12 jam dan teman Anda tidur 12 jam, namun mendapatkan jatah roti yang sama, sistem itu akan runtuh karena ketidakadilan yang berbeda jenisnya. Lantas, apa solusinya? Yaitu sistem Ahmadisme. Sebuah konsep yang kita sebut Ahmadisme ini adalah sistem ekonomi dan monster baru yang bertujuan melakukan apa yang gagal dilakukan oleh 3 sistem sebelumnya, membangun keadilan sejati. Dalam Ahmadisme, filosofinya jelas, harta adalah milik Tuhan. Tuhan menitipkan harta kepada si kaya sebagai ujian. Jika ada orang miskin yang kelaparan, itu bukan karena Tuhan kekurangan rezeki untuk mereka, tapi karena si kaya menahan rezeki yang seharusnya mengalir lewat tangan mereka. Ini bukan salah Tuhan. Lantas apakah ada pajak dalam sistem tersebut? Ya, ada. Dengarkan baik-baik. Dalam Ahmadisme, orang kaya wajib dipajaki secara paksa hanya sampai kebutuhan dasar semua orang miskin terpenuhi. Begitu kemiskinan hilang, pajaknya berhenti. Tidak ada lagi pajak abadi seperti di sistem saat ini. Setelah semua orang punya rumah dan makan, Anda boleh menjadi sekaya apapun yang Anda inginkan. Negara tidak akan mengganggu harta Anda lagi. Ini adalah bagian favorit saya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya. Dalam sistem saat ini, konglomerat bisa memiliki tanah ribuan hektar dan membiarkannya terlantar hanya untuk spekulasi harga. Dalam Ahmadisme itu ilegal. Jika Anda membiarkan tanah Anda terlantar dan ada orang lain datang mencangkulnya, mengaliri air dan menanam pohon di sana, maka secara hukum ilahi tanah itu berpindah kepemilikan kepada orang yang mengelolanya. Mengapa saya katakan uang akan menjadi tidak berharga? Karena Ahmadisme bertujuan meningkatkan derajat hubungan antar manusia. Imam Ja'far As-Shadiq ditanya tentang hak-hak orang beriman. Beliau menyebutkan ada 70 hak, tapi beliau hanya berani menjelaskan 7 saja karena takut kita tidak sanggup memikul bebannya. Mari kita bedah ke-7 hak ini secara lengkap agar Anda paham betapa indahnya dunia ini jika kita menerapkannya. Yaitu pertama, hak pangan. Anda tidak boleh kenyang sementara saudara Anda lapar.
Anda tidak berhak menyuapkan makanan ke mulut Anda jika saudara Anda masih menahan lapar. Kedua, hak sandang. Anda tidak boleh memakai pakaian bagus sementara saudara Anda tidak punya kain untuk menutupi tubuhnya. Yang ketiga, hak bimbingan. Anda wajib menjadi pemandu baginya. Jika dia tersesat dalam hidup, dalam ilmu, atau dalam arah, Anda adalah kompasnya. Yang keempat, hak perlindungan. Anda harus menjadi seperti pakaian bagi dirinya. Pakaian itu melindungi dari panas dan dingin, dan pakaian itu menutupi aib. Anda wajib menutupi rahasianya dan menjaga martabatnya dari serangan musuh. Yang kelima, hak advokasi atau lidah. Jika dia dizolimi dan tidak bisa bicara, Anda harus bicara membelanya. Anda adalah suaranya di hadapan ketidakadilan. Yang keenam, hak empati total. Anda harus mencintai baginya apa yang Anda cintai bagi diri Anda sendiri. Ya, sederhana, namun paling sulit dilakukan. Yang ketujuh, hak pengabdian atau khidmah. Jika Anda memiliki sarana, baik itu kendaraan, pelayan, asisten, atau fasilitas apapun, Anda wajib mengirimkan sarana itu untuk membantu kebutuhan saudara Anda siang dan malam. Jika Anda hidup di komunitas di mana 10 orang di sekitar Anda memegang prinsip ini, apakah Anda masih butuh uang simpanan di bank? Tentu tidak. Saudara Anda adalah bank Anda. Saudara Anda adalah asuransi Anda. Saudara Anda adalah keamanan Anda. Dalam masyarakat seperti ini, uang akan terangkat dari bumi. Mata uang kita bukan lagi kertas atau digital, melainkan kehormatan dan kebanggaan dalam melayani. Inilah yang disebut masyarakat cashless sejati. Saya melihat sistem dunia lama sedang sekarat. Kapitalisme sedang mengalami kejang-kejang. Sistem keuangan global sedang menuju keruntuhan. Perang yang terjadi saat ini hanyalah upaya putus asa dari sistem lama untuk tetap bertahan. Tapi dunia baru sedang lahir, sebuah bumi yang akan diwariskan kepada mereka yang tertindas namun tetap menjaga ketakwaan. Inilah saatnya kita memilih, tetap menjadi bagian dari mesin yang rusak atau menjadi pionir dari negara keadilan ilahi yang dibawakan oleh Imam Al-Mahdi Sallallahu Alaihi Wasallam. Video yang sekarang saya kutip adalah saya mengambil ilmu daripada Mahdi Abdullah Hasim alaihissalam. Beliaulah yang mempopulerkan. Jadi kalau Anda mau lihat lebih detail bagaimana ia memberikan kefahaman ini, silakan klik di deskripsi saya gitu. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual ini. Tetaplah menjadi pembelajar, karena hanya dengan ilmu kita bisa menghidupkan lahan-lahan yang mati di dalam jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.